2 jengkal di atas baru dibuka, itu sudah bisa dia berfotosintesis. Dan saya mungkin sunu Madinah itu sudah bersunu lagi sekitar 30 dari 4 itu sudah 30 dan semuanya barhi. Kebetulan saya mengikuti faham kawan-kawan bahwa yang rutop ya, pada fase rutop sudah manis barhi, sehingga saya lebih tertarik untuk mengembangkan barhi daripada. Sahabat pekurma seluruh Indonesia, alhamdulillah pada saat ini saya Nur Miftahudin berkesempatan silaturahmi ke tempatnya. Kita lihat-lihat kebun beliau juga. Pada saat ini kita ngobrol-ngobrol, tidak lain yang kita bahas adalah permasalahan daripada kita di wilayah Indralaya ataupun di wilayah Palembang. Alhamdulillah beliau Profesor Hamdi didamping oleh beliau Bapak bisa ngobrol bareng seputaran daripada kurma. Nanti kita mintakan kepada Profesor Hamdi bagaimana mengurus kurma-kurma yang latar belakang daripada tempat ini adalah rawa, kayak apa pengalaman beliau, jerih payahnya, dan harapannya untuk riset daripada kurma di Indonesia ini bagaimana kira-kira. Monggo Prof kira-kira disampaikan kepada kawan-kawan kurma kita di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman penggiat kurma sekalian, ternyata berkebun kurma di lahan rawa ini punya tantangan tersendiri. Yang pertama tentu kita harus menetralisir keasaman ya dari lahan gambut yang sudah beribu-ribu tahun terkumpul. Tinggal kita, dan sebenarnya lahan gambut itu adalah pupuk yang luar biasa, kata Pak Aris itu harta karun kemarin. Nah tinggal unsur hara itu tertidur karena keasaman yang tinggi. Jadi tantangan pertama bagaimana menanam di awal dengan tanpa membuat bibit terendam. Dan tentu kita harus membuat urutan ya. Yang kedua, seharusnya setelah di eskavator dibentuk lahan itu dibiarkan dulu 6-7 bulan. Nah, kita kemarin karena pengalaman pertama langsung kita tanam, dan faktor keasaman itu sangat berpengaruh. Dihantam dengan dolomit sebanyaknya, tetap pH-nya 4,5 ya. Akhirnya kita ketemu formula dengan menggunakan abu dari cerobong kelapa sawit dari pabrik sawit. Dan ketika diukur pH-nya bisa 6,5, 7 ya. Jadi sehingga sudah bagus. Yang kedua karena situasinya lembab, jadi cenderung sangat rentan terhadap jamur yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan daun. Jadi butuh fungisida tersendiri. Kemudian lagi sebaiknya mungkin dikasih mulsa biar penguapan dari tanah tidak terlalu lama ke daun, dan pantulan sinar matahari yang ke mulsa yang memantul kembali ke daun mempercepat proses pengeringan air, dan juga dengan daun yang tidak lembab jamur tidak tumbuh. Yang ketiga, tantangan ketiga ini rumput. Jadi rumput ini luar biasa, apalagi kita pakai pupuk kotoran ayam ya. Ayam ini makan bunga-bunga biji-bijian rumput itu, sehingga butuh
treatment tersendiri. Kalau kita pakai mesin potong itu cepat sekali panjang. Kalau pakai racun itu harus orang-orang yang profesional biar tidak terkena daun. Kemudian ya akhir ketika misalnya musim hujan tiba, rawa itu terendam. Tapi percayalah, untuk kurma terendam 1 bulan sampai pupusnya tertutup air tidak mati. Itu beda kurma dengan yang lain. Kalau tanaman lain biasanya mati, kalau kurma tidak, hanya saja pertumbuhannya sedikit terlambat. Tetapi kami sangat optimis karena di lahan yang 9 hektar tempat berkebun ini sudah sekitar 20 lebih yang berbunga. Tapi bunga itu belum kita polenisasi ya, karena ukuran dari batang disampaikan oleh Gus Gab dan kawan-kawan itu paling tidak 50 cm baru bisa dipolenisasi sehingga tidak terjadi apa kata orang Jawa itu tidak kepunan ya, tidak dia trauma sehingga takut untuk berbunga lagi. Saya kira itu untuk awalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa sekali sahabat. Di kebun beli Bapak Hamdi dan Bapak Haris ini yang terhitung bukan cuma 1 atau 2 hektar, tapi lebih di atas daripada 10 hektar. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Indralaya kebun beli Bapak Hamdi dan Bapak Haris ini menjadi bagian daripada riset kurma di wilayah Indonesia, khususnya untuk wilayah lahannya adalah lahan rawa. Selebihnya kita mohon juga petunjuk dari beliau Pak Hamdi kayak apa, karena beliau juga membawa suluh-suluh dari Madinah yang beliau bawa, beliau tanam di tempat yang lain, bukan tempat ini, tapi ini adalah suluh daripada Madinah yang harapannya dengan pengembangan melalui daripada suluh ini menjadi betina-betina ataupun nanti ke depannya kalau dibuat kultur jaringan itu akan jauh lebih jelas karena besar dan adaptif di lingkungan Indonesia. Kira-kira untuk permasalahan sini bagaimana nih Prof khususnya? Iya, jadi sesuai dengan standar internasional bahwa pengembangan kurma terbaik itu dengan kultur jaringan ya. Yang kedua adalah sunu. Sunu itu hanya sedikit kurang karena faktor masalisasi yang agak lambat. Jadi saya kira kita pakai standar internasional saja karena di tempat kita saya lihat sunu-sunu ini masih kecil sudah dikasih wadah ya, dipindah. Padahal kalau dengan standar yang saya lihat mestinya langsung dibongkar, akarnya dibuang, dipotong seluruh daun, diikat, ditanam. Itu berat standar yang peluang hidupnya di atas 80% adalah 16 sampai 24. Jadi jangan masih kecil sudah dibuat sunu, sehingga peluang matinya tinggi. Saya menanam 4 sunu dari Madinah, 4-4-nya tidak ada yang mati karena beratnya 17, 18, 23 dan 26 kilo bahkan yang ditanam itu. Jadi tidak ada yang mati. Kemudian ketika kita menanam sunu, jangan tidak sabar untuk membuka ikatan atas. Jadi ikatan atas itu biarkan. Nanti kan ketika dipotong, diikat kuat, itu ditanam. Itu jangan 1 bulan sudah dibuka. Karena kalau 1 bulan sudah dibuka, nanti segala penyakit masuk ke dalam daun yang baru. Biarkan. Nanti dia akan naik sendiri. Ketika sudah 2 jengkal di atas baru dibuka, itu sudah bisa dia berfotosintesis. Dan saya mungkin sunu Madinah itu sudah bersunu lagi sekitar 30 dari 4 itu sudah 30 dan semuanya barhi. Kebetulan saya mengikuti paham kawan-kawan bahwa ya rutop ya, pada fase rutop sudah manis barhi, sehingga saya lebih tertarik untuk mengembangkan barhi daripada tanah misalnya ajwa dan lain-lain yang masih kelak ketika di fase rutop. Artinya tidak ada masalah bertanam sunu, tapi yang pasti sunu itu 16 sampai 24 kg, terus membuka ikatan atas
jangan terlalu cepat. Setelah itu jangan terlalu rajin untuk disiram. Kalau dia diletakkan di planter bag, cukup disiram 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau tiap hari bosok, ya, akan busuk bonggolnya. Tapi kalau dia seminggu sekali, agak lambat pertumbuhannya. Terus yang kedua, membuka ikatannya, tunggulah 3 bulan setelah ditanam pertama kali. Dan yang terbaik, kalaupun kita mengambil sumbu, itu memang seluruh akarnya dibuang dulu. Jangan tidak dibuang. Kenapa? Karena akar itu tidak lagi bisa menyerap. Dengan dipotong akarnya, rendam dengan air bawang, itu akan merangsang pertumbuhan akar baru. Sehingga di bawah itu memang sekam dengan kohe sebaiknya, supaya akar-akar yang baru tumbuh lembut tidak patah ketika dia menembus media yang baru. Saya kira itu, Gus Nur. Alhamdulillah, pengalaman daripada beliau Profesor Hamdi menangani daripada sunu. Selebihnya kepada sahabat pekurma seluruh Indonesia, bahwasannya keberhasilan pekebun kurma dimanapun di seluruh Indonesia ini adalah keberhasilan kita bersama. Mari kita saling terbuka, berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada sesama daripada pekurma yang ada di Indonesia. Dan harapan besar kita bahwasanya kurma ini bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah baik di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kajian kita masing-masing. Yang terakhir kali kita mohonkan kepada beliau Prof dan Dr. Haris bagaimana pengalaman dan motivasi pada seluruh pekurma yang ada di wilayah Indonesia. Monggo Prof, minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang baik ini kita berkumpul untuk membicarakan masalah perkebunan kurma. Ini baik sekali. Kita sekarang sudah lebih kurang menanam kurma lebih kurang 3 tahun. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali, sesuai dengan musim yang ada di wilayah Indralaya ini. 30 hektar Pak Aris ya? Lebih kurang 30 hektar yang sudah ditanam, yang umurnya 2 tahun sampai 3 tahun ya. Nah, sekarang juga kami sudah menyelesaikan lebih kurang 3 hektar penanaman yang lahan baru ya. Nah itu pada musim kemarau ini sebaiknya itu dipasang ini mulsa. Nah, karena ini pengalaman kita pada saat musim kemarau ini terjadinya banyak lahan yang terbakar. Alhamdulillah kebun kita itu lebih kurang 1 hektar yang terbakar karena ada mulsa di lingkungan kurma. Jadi kurma tidak mati. Jadi cukup mulsanya yang terbakar, kurmanya tidak terbakar. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sharing hari ini. Terima kasih. Matur suwun. Bahkan ya betapa karena kita merupakan pemula dalam perkurmaan ini, jadi apapun yang terjadi itu merupakan proses pembelajaran untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan Thailand ya, yang lahannya sama dengan kita, mereka sudah bisa mengekspor kurma. Nah, sementara kita yang punya lahan yang demikian luas, setiap tahun mengimpor jutaan ton, ribuan ton kurma dengan membuang saja biji-bijinya yang kita dapatkan. Jadi akan lebih baik mari kita berkebun kurma. Kalaupun belum bisa berbuah pada saat ini, paling tidak kita sudah berinfak oksigen pada sesama makhluk Allah. Dan harapan kita yang kita tanam, yang kita rawat, kita pupuk dengan baik, kita pelihara dengan baik, biasanya pasti akan membalas budi dengan memberikan buah. Amin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Profesor Hamdi kita sudah baik bagaimana konsep menanam, mengurus tanaman kurma di lahan rawa. Juga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haris
yang tanamannya bukan cuma 1-2 hektar, sudah lebih dari 30 hektar. Ini sangat luar biasa sekali. Setelah ini berhasil, inilah mungkin sultan-sultannya kurma itu ada di wilayah Palembang. Mungkin itu saja kajian kita pada siang hari ini, pada sore hari ini. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini bermanfaat bagi sahabat kurma semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.